ikuti bersama, kita simak bersama paparan dari Ustadz Arif Munandar LSI. Beliau adalah anggota Majelis Tarjih Kabupaten Klaten yang akan menyampaikan makalah keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Tarjih PDM Klaten yang saya hormati, syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Jumat tanggal 27 Sya'ban 1442 yang bertepatan dengan tanggal 9 April 2021. Kami dari Majelis Tarjih kembali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan kajian rutin yang telah dilaksanakan oleh Majelis Tarjih setiap 2 Jumat sekali. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita sampaikan dalam acara ini bisa memberikan tambahan ilmu pada kita semua dan kita diberi keberkahannya dan manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapa saja yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-27 bulan Sya'ban. Artinya 4 hari lagi, praktis hari Sabtu, Ahad, kemudian Senin atau 3 hari, kemudian Selasanya kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Oleh karena itu, mengingat karena Ramadan itu 1 bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang penuh dengan kebaikan, maka akan menjadi indah ketika kita mengetahui fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Sehingga nanti kita bisa termotivasi untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan rugi oleh Malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Rugi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian tarjih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan kemudian melebihkan antara makhluk-makhluk ini. Ada yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ada yang keistimewaannya di atas keistimewaan yang lain. Hal ini berlaku kepada seluruh makhluk. Dari kalangan manusia, kita mengenal para rasul. Para rasul yang memang sosok-sosok yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para rasul ini ada ulul azmi yang berjumlah 5 orang. Mereka adalah para rasul yang paling mulia. Setelah itu kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada dan solihin dan seterusnya. Dalam hal masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan antara satu dengan yang lain. Rezeki manusia tidak sama. Dalam hal masalah tempat, demikian pula Allah Subhanahu wa taala melebihkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita kenal hadis yang sangat terkenal, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya.
Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci di dalam satu negeri oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Ini menunjukkan bahwa tempat itu tidak memiliki nilai yang sama. Di kalangan umat Islam, kita mengenal ada tanah haram Makkah. Kita juga mengenal ada tanah haram Madinah. Masjid-masjid yang menjadi tempat-tempat yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki kedudukan yang berbeda. Ada Masjidil Haram yang menjadi masjid paling mulia. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian ada Masjidil Aqsa. Kemudian ada juga Masjid Quba yang ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi, kita disunnahkan untuk berkunjung ke Masjid Quba karena Rasulullah SAW biasa melaksanakan kunjungan ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Demikian halnya waktu. Allah menciptakan waktu. Dalam satu hari kita mengenal, dalam sehari semalam kita mengenal waktu itu 24 jam. Dalam satu pekan kita mengenal ada 7 hari. Dalam satu bulan kita mengenal ada 29 atau 30 hari. Dalam satu tahun kita mengenal ada 12 bulan. Nah, waktu-waktu ini tidak sama. Dalam harian kita mengenal sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadis, turun ke langit dunia menawari kita apakah kita mau berdoa, meminta, berlindung, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita. Dalam pekanan ada satu hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Dalam satu tahun ada 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Asyurul Hurum. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan ketika Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini ada minha arba'atun hurum, 4 bulan suci. Ya, 4 bulan suci ini tidak memiliki 4 bulan suci ini memiliki keistimewaan yang spesial dibanding bulan-bulan yang lain.